Cek tes. Cek 1 2 3 tes. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Pada Ketua RW 13 berikut beserta RT-RT-nya yang kami hormati, pada Ketua Masjid Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, wabil khusus kepada jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang semua mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur ke Allah taala sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita sehat, diberi kesempatan untuk mampu melaksanakan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bermohon ke Allah semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dulu sampai hari ini kutipan ayat yang tertulis di atas mi'rab belum berubah. Ya, di depan Bapak Ibu terpampang tuh. Apa itu? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, bukan Al-Baqarah 45 tapi 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Siapa yang dipanggil di ayat itu? Orang yang beriman. Siapa itu Pak Bu? Yang dipanggil itu siapa? Ya kita, kalau kita beriman. Tapi kalau kita tidak beriman tidak terpanggil tuh. Ya, Ibu terpanggil enggak Bu? Iya. Ibu terpanggil, Bapak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, manusia-manusia yang amanah tuh, yang beriman, yang amanah, yang bisa dipercaya, yang sudah meyakini akan adanya Allah, akan hadirnya hari kiamat, akan adanya takdir baik dan buruk. Ya, orang yang beriman yang dipanggil Allah. Minta tolonglah kamu sekalian. Dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Bukan sabar duluan baru sholatnya, tapi sholat didahulukan. Ya, dia Allah sampaikan tuh. Jadi gimana orang sabar, sholat sabar, tidak bisa dipisahkan tuh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat sabar. Ya, Allah sampaikan tuh. Lalu di ujung ayat Allah sampaikan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gimana sih melatih diri untuk bisa sabar? Hari ini begitu banyak manusia nggak sabaran. Di jalan nggak sabaran, bukti nggak sabaran gimana Pak Bu? Bising tuh di jalan dengan klakson tuh.
Lampu merah berhenti, bentar-bentar diklakson tuh, karena ndak sabar. Coba sabar tuh. Dahulukan orang yang memang nak mendahulu. Dahulu dia, nak mendahului dia, nak cepat kasih jalan tuh. Sabar. Kenapa adanya tuh tabrakan, masuk mobil ke jurang? Karena nggak sabar. Bawa mobil, bawa sepeda motor ngantuk, istirahat, berhenti. Apa yang nak dikejar tuh? Mobil masuk ke banda, apa masalahnya tuh? Nggak sabaran. Nah, ke bukit tinggi nggak sampai ke bukit tinggi, Babu. Jadi kemana? Ke bangunan tinggi, masuk ruang ICU. Ngapa tuh? Karena nggak sabaran. Rumah tangga juga rusak gara apa? Gara nggak sabar. Suami nggak sabar kepada istrinya, istri nggak sabar kepada suami, atau orang tua nggak sabar kepada anak-anaknya, anak-anak nggak sabar pula ke orang tuanya tuh, rusak tuh. Maka yang ditekankan oleh Allah siapa? Mukmin. Kalau ndak mukmin ndak bisa bersabar tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh manusia yang paling penyabar. Ya itu. Maka disebutkan oleh Allah bukan cuma sekali. Rasul dijadikan Allah tauladan. Tauladan dalam apa? Dalam mempraktekkan kehidupan yang baik. Ya itu. Tidak ada contoh yang lain yang lebih baik, yang lebih bagus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul rumahnya tidak sebesar rumah yang kita punya. Ya, hanya ukuran 4 meter persegi aja, tapi dia sanggup berkata, baiti jannati. Nah, itu dia. Ibu bapak sampai ke Raudhah, tengoklah Raudhah tuh. Seberapa besar tuh rumah Rasul tuh? Iya. Yang dihuni, yang ditempati dulu. Ya. Antara mimbar Rasul dengan rumah Rasul, itu taman-taman surga tuh, Raudhah tuh. Enggak seberapa besar, kecil. Tapi sanggup Rasul kala itu berkata baiti jannati. Apa yang dikedepankan? Kesabaran dalam hidup. Itu. Kenapa terjadinya pembunuhan? Karena nggak sabar. Kenapa terjadi bayi dibuang di pinggir jalan, dibuang di parit? Itu ya, dekat SKA tuh bayi masih dengan ari-arinya dibuang, Pak Bu. Iya, kenapa? Nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Nggak mau rawat. Ngapa nggak mau rawat? Rupanya kecelakaan, Bapak Ibu. Belum nikah hamil duluan tuh. Melahirkan bayi itu. Malu dia tuh. Dibuang. Kenapa? Karena nggak sabar. Coba sabar tuh. Kesabaran itu bukan nafsu yang dikedepankan, tapi wahyu yang diikutkan. Maka Allah berpesan kepada kita semua mengikutkan ayat di dalam Al-Quran. Demi masa, kata Allah, wal asri, demi waktu asar yang sebentar. Sesungguhnya manusia itu rugi, kata Allah, benar-benar dalam kerugian. Lafi husrin, innal insana, pakai taukid tuh Allah sebutkan tuh, sesungguhnya manusia itu rugi. Yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, itu yang beriman tuh, maka dipanggil oleh Allah orang yang beriman tuh. Untuk apa? Untuk sabar. Wa tawassaw bil haq, dan dia beriman, wa tawassaw, mengamalkan amal soleh. Itu walladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasehati untuk sabar, saling menasehati untuk berbuat yang benar. Itu benar bukan menurut pemikiran masing-masing. Karena benar di satu orang belum tentu benar menurut orang yang lain. Standar kebenaran mana? Al-haqqu mir rabbik. Yang benar tuh yang datang dari Allah. Yang tidak datang dari Allah itu tidak benar. Baik kata seseorang belum tentu baik kata orang yang lain. Tapi kalau baik standarnya adalah wahyu Allah, itu baik tuh. Tapi kalau tidak baik menurut Allah, tidak. Itu orang jengkel, dibikinnya jengkel sama orang, mestinya gimana? Ya balaslah kejengkelan tuh. Kalau kemarah ke orang, marahilah orang tuh. Kan gitu seyogyanya tuh. Orang udah buat jengkel, kebun kita dibabatinya sama orang mungkin tuh. Tanam pepaya, dibabat pula sama orang tuh. Tuh marah-marah ke orang yang babat tuh.
Lo gimana? Menurut pemikiran kita, menurut pemikiran orang lain kan marahkan aja tuh. Apa pula batang bagus-bagus, tanaman bagus-bagus dibabati, kan dimarahi itu. Allah sampaikan tuh, kalau dimarahi itu kan baik tuh menurut orang enggak, tapi menurut Allah enggak baik. Tuh gimana? Maafkan salah orang tuh. Gimana maafkan tuh? Coba tuh, di jalanan becek, kita pakai sepeda motor, lalu ada orang ngebut di belakang kita, menciprat tuh air ke badan kita, ke punggung kita tuh, lalu basah baju kita. Mestinya kita gimana? Marah-marah kan ke orang tuh? Baik menurut kita tuh? Enggak. Menurut Allah tak baik, mungkin menurut kita baik. Tuh Abu. Maka standar baik kata Allah itu adalah standar yang sudah digariskan untuk seluruh manusia. Demi masa kata Allah, demi waktu asar yang sebentar, sungguh manusia rugi. Yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, bukan amal salah. Watawassaw bil haq, saling nasihat menasehati untuk berbuat yang hak, yang benar. Watawassaw bis sabri, saling nasihat menasehati untuk sabar. Ini kategori manusia yang mana? Manusia yang beruntung. Semua kita ingin dalam kehidupan ini menjadi manusia yang beruntung, bukan yang rugi. Nah, keberuntungan yang disetandarkan Allah di dalam ayat-ayat itu untuk seluruh manusia di alam bumi ini, bukan untuk satu suku tertentu atau bangsa tertentu. Kan beda Bapak Ibu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa bernegara. Kerugian di satu orang bisa jadi keberuntungan di orang yang lain, atau sebaliknya. Tapi kata Allah, kalau manusia dia beruntung, mukmin yang beruntung tuh keuntungan untuk dirinya dan keuntungan untuk yang lain. Nah itu. Maka di mana letaknya? Diletaknya di iman. Maka Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-22 Al-Hajj ayat terakhir 78. Kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjuanglah kamu di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah, berjuang di jalannya dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Betul-betullah hidup di jalan Allah tuh, jangan icak-icak, itu ya, jangan kaleng-kaleng. Ya betul-betul lah. Kalau ngurus masjid ya betul-betul lah urus masjid nih. Lo ngurus MDA ya diurus betul-betul MDA tuh. Kalau ada lembaga tahfiz, urus betul-betul lembaga tahfiz tuh, urus betul-betul. Nah itu ya, ibu punya anak ya uruslah anak tuh baik-baik, betul-betul ngurusnya. Begitu juga, itu suami urus, istri urus, anak tuh baik-baik, betul-betul lah di jalan Allah. Sholat ya betul-betul sholat, ibadah betul-betul ibadah, dituntut kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kesungguh-sungguhan itu Allah sampaikan tuh, baik untuk kita, baik untuk yang lain. Keberuntungan untuk diri sendiri, keberuntungan juga bagi yang lain. Allah sampaikan, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah engkau di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Kita hari ini sudah menyatakan sudah kadung namanya tuh. Sudah kadung mukmin, sudah kadung muslim. Lalu apa dituntut oleh Allah? Huwajtabakum, dia telah pilih kamu. Dipilihnya kita oleh Allah untuk menjadi mukmin, untuk menjadi muslim, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sampaikan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Dia tidak menjadikan agama ini bagimu sebagai sesuatu yang menyulitkan. Artinya apa Bu? Kita menjalankan arahan Allah itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Tidak ada yang sulit. Nah itu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan nih. Untuk beribadah diberikan kemudahan. Cobalah, berapa duit nih membangun, membesarkan Masjid Al-Ikhlas dari bangunan awal dulu tuh. Gimana pengurus pusing? Tidak pusing, jalani aja. Ada aja datang orang menyumbang. Kenapa? Allah mudahkan. Allah berikan kemudahan tuh.
Kayak mana mendirikan tuh MDA dulu tuh, dari rumah peta, bongkar rumah peta tuh, beli sama-sama tuh. Bisa. Jalani sama-sama tuh. Ada, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Itu secara berjamaah. Secara individu, pribadi, keluarga, Allah berikan kemudahan. Iya, semuanya itu enggak satu persatu. Tengok. Tanyalah Bu Aja Nur Hayati dulu, baru punya anak satu dengan almarhum Pak Anwar Khatib. Gimana dulu kehidupannya tuh? Dia nak payah tuh. Waktu sendiri, tapi gimana? Terus berjuang, terus berusaha. Sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh puasa, sungguh-sungguh. Allah bukakan jalan, Allah bukakan kemudahan-kemudahan. Ndak cayo tanyanya masih hidupnya. Iya Bu? Iya, ndak Ibu Aja Nur Hayati saja semua model begitu. Semua diberikan oleh Allah. Kalau menghitung angka-angka deh, awak kebutuhan anak sekian, ini anak kuliah untuk bayar telepon bersekian, untuk bayar listrik sekian, untuk ini sekian-sekian. Dihitung-hitung kalkulasi angka dengan duit yang masuk kurang. Mungkin tekor gimana tambahannya, tapi dijalani saja. Apakah Allah berikan di situ kesulitan-kesulitan? Tidak. Pada kesulitan yang diberikan Allah, pasti Allah berikan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena dia jalani arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita melaksanakan dan kita merasakan itu. Kenapa? Allah berikan di situ kemudahan dalam menjalankan agama Allah. Itu contoh puasa. Ramadan tuh itu Pak Haji Sahrudin udah berniat. Lah Bu Emma lah dimasakannya rendang, lah dimasakannya kaliu malam tua. Sore mungkin lah dimasak tuh. Biswa anak puasa tuh. Lah disiapkan masak malam tua, lah ditanak nasi. Begitu malam mungkin lah penat dari pagi, siang, sore sampai malam. Tarawih, tadarus tua, bangun pagi orang sudah azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru terbangun tuh. Astagfirullahaladzim deh bang. Terlambat wat jago deh bang. Enggak sahur dong. Begitu enggak sahur lantaran berniat puasa saja. Kegiatan aktivitas dijalankan seharian bisa kuat sampai beduk maghrib tidak batal puasa. Kenapa? Allah berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Coba kalau enggak niat berpuasa, jam 9 pagi aja nak makan, nak minum, niat nak puasa tuh, nak sarapan ala menggeretek badan tuh. Ya enggak Pak Bu? Itulah dia. Allah janjikan tuh, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia tidak menjadikan agama nih bagimu sebagai sesuatu yang menyulitkan. Allah sampaikan millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama bapakmu yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Dia telah menamaimu sejak dulu sebagai orang Islam. Itu Bu. Di kita Islam mah jangan dicampur-campur, ditambah-tambah. Islam A, B, C, Islam Z, Islam D. Tuh. Jangan, Islam. Sejak dulu Ibrahim dia bawa agama Islam. Ya. Wa fi hadzal liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Agar supaya dalam hal ini Rasul menjadi saksi bagimu dan kamu menjadi saksi bagi segenap manusia yang lainnya. Saksi apa Bu? Saksi dalam kehidupan beragama. Nah itu, saksi dalam kehidupan ketaatan kepada Allah. Masing-masing kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama saksi-saksi kita. Lalu dihadirkan kelak Rasulullah, diakui ndak kita sebagai umat Rasul. Kalau dalam kehidupan kita ikuti arahan Allah dengan apa? Aqimus sholah, dirikanlah olehmu sholat. Ya. Pak Cik tuh walaupun dia kerja dulu tuh ngebor, badannya berpeluh tuh lumpur, tiba waktu sholatnya babu. Yuk badan berlumpur lah tuh, ndak apa mandi sebentar sholat tuh, ndak tinggalnya sholat tuh babu. Kini banyak orang karajo di masaji, ngarajokan masaji. Tiba waktu sholat, ndak sholatnya bapak ibu, nongkrong di situ masaji itu. Ayo gitu. Apa alasannya tuh? Badan berpeluh, badan kotor. Apalah payah, ambil anduk mandi sebentar lah berasi tuh kan, ambil baju, ambil sarung tuh sholat. Masalahnya apa? Niat. Nah itu masalahnya niat. Allah sampaikan tuh fa aqimus sholata, maka dirikanlah olehmu sholat.
Wa atuz zakata, dan tunaikanlah olehmu zakat. Wa'tasimu billahi, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Huwa maulakum, dia sebagai mawalimu, sebagai pemimpinmu, kata Allah. Fa ni'mal maula fa ni'man nasir, maka cukuplah Allah sebagai pemimpinmu dan cukuplah Allah sebagai penolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu tuh Pak Dedi masih hidup tuh, masih bisa ditanya. Gimana Pak Bu? Dulu dia pernah tugas pergi ke Tembilahan tuh, berapa orang tuh naik sepit, terbalik sepit tuh Pak Bu. Lalu apa? Senjata pistol yang ada di pinggangnya tuh terjatuh ke laut, terjatuh ke sungai dalam. Iya Pak ya, terjatuh tuh Pak. 6 orang, 8 orang terjatuh tuh ke dalam tuh. Lalu gimana? Sampaikan tuh. Ustaz, kami dapat musibah. Apa musibahnya tuh? Senjata kami jatuh, padahal kami sekian orang jatuh, yang hilang tuh 4 orang tuh, enggak dapat. Tuh gimana caranya tuh? Ala risau tuh, kalau enggak dapat nanti satu, pangkatnya payah naik tuh Babu. Dapatnya pula denda. Waktu itu dendanya berapa? 15 juta harus kena denda tuh. Wih, banyak tuh Pak kena denda. Dapat pula kurungan rumah tuh, enggak boleh dia ke kantor, enggak boleh kemana-mana tuh. Tuh banyaklah, sehingga Pak stres mungkin Babu. Pak sampaikan tuh. Yakin Allah punya, Bapak masih yakin enggak sama Allah tuh? Yakin. Serius. Itu kalau yakin sama Allah, berharap saja ke Allah. Apa yang Allah sampaikan tuh? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Di gimana tuh? Nanti malam Bapak bangun tidur sholat. Juga bapak aja, ibu juga bangun nanti malam, bangun dari tidur sholat, minta ke Allah, saya bantu dengan doa. Lalu apakah cukup dengan doa? Tidak, harus ada ikhtiar. Gimana? Besok bapak bawa 2 orang atau 3 orang yang bisa nyelam sampai ke dasar. Di mana titik koordinat bapak terlepas tuh jatuh, 500 meter dari situ titik koordinat tua, suruh orang nyelam ke dalamannya itu sekitar 500 meter jauhnya tuh. Dari titik itu saya doakan dapat besok tuh. Tapi apa? Mesti punya syarat-syaratnya apa? Bapak mau taubat, sebetul-betulnya taubat, mau rajin sholat, mau rajin ke masjid. Itu siap enggak? Kalau siap saya bantu doa, enggak siap enggak usah. Biarlah ndak dapat, ndak jumpa, ndak apa-apa, ada doa, kan ndak apa-apa tuh. Tapi apa? Begitu sampaikan, karena yang sampaikan arahan Allah Subhanahu wa taala, nyampaikan aja. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jangan salahkan siapa-siapa, pasti ada salah di diri kita tuh. Itu bantu doa, yakin dalam 1 hari 2 hari besok jumpa. Apa yang dilakukan tuh? Begitu dilakukan hal tersebut, besok paginya kemudian belum berangkat, sholatlah, sholat duha. Saya bantu dari rumah, itu ya, saya bantu dengan doa. Alhamdulillah jumpa, alhamdulillah ketemu tuh barang. Iya, nggak percaya tanya orangnya masih hidup tuh. Siapa yang tolong? Hakikatnya yang bantu itu Allah yang bantu. Dengan apa? Dengan sarana itu tadi itu. Dengan apa? Dengan sabar, dengan sholat. Itu dengan meminta kepada Allah. Di dalam doa kita nyatakan ketika munajat kita menghadap Allah, menegakkan badan kita yang kita tengok tempat kita sujud, kita munajat ke Allah 17 kali minimal meminta ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepadamu juga kami minta tolong. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran itu tadi Allah sampaikan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kuncinya itu aja, sabar. Itu dulu juga demikian Pak Ci, mas lagi mana nih Ustaz Munir gini. Sabar aja Pak, ada jalan keluar tuh. Banyak orang jumpai begitu, model begitu Pak Bu. Jadi kuncinya apa? 2 tadi itu. Tetap munajat kepada Allah. Kenapa? Qul, katakanlah hai Muhammad. Muhammad suruh sampaikan kepada umat manusia. Apa itu? Allahu ahad. Allah tuh esa.
Allah tuh tunggal, Allah tuh satu. Adanya alam ini karena adanya Allah. Adanya kita di bumi ini karena adanya Allah. Adanya Allah tidak sebagaimana adanya kita di bumi ini. Kenapa? Adanya kita karena ada bapak ibu kita. Tapi Allah ada, dia tidak karena diadakan oleh yang lain. Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu Allah sampaikan di ayat yang kedua, apa yang disebut Allah? Allahus somad. Allah tempat meminta. Allah tempat bergantung. Bukan Allah bergantung-gantung. Itu ya, Allah tempat berharap. Kenapa? Pengharapan hanya kepada Allah. Pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap saja kepada Allah. Kenapa? Itu namanya tawakal, menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadits qudsi Allah sebutkan, kalau kau berharap kepadaku, engkau tidak akan kecewa. Tapi kalau engkau berharap kepada selainku, maka siap-siaplah untuk kecewa. Berharap kepada Khalik tidak akan kecewa, tapi berharap kepada makhluk engkau akan kecewa. Dulu Bapak berharap, oh naik Bapak Jokowi jadi presiden, oh berharaplah nanti begini. Begitu duduk, hampa, nah ada lagi. Kenapa? Dia tidak bisa mengabulkan harapan-harapan itu. Sama juga sekarang, Allah dilantik Pak Prabowo sama Gibran tuh, oh berharap Indonesia begini. Tidak akan ada itu Bapak Ibu, harapan kosong. Nah itu, berharap besok dapat makan gratis. Apalah makan gratis yang kan didapat. Eloklah dapat punya kerjaan, lapang punya kebun, lapang punya kegiatan, usaha bagus. Tidak perlu berharap makan gratis tuh, makan beli surang. Itu. Kalau sampai nanti dikasih semua makan gratis, payah orang menggali nasi siang hari itu Bapak. Siapa yang membayar, siapa yang akan membeli? Aduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dialah yang mengabulkan segala pengharapan. Gimana pengurus masjid? Apa Pak Ustaz, ini masjid dibangun model begini, berharap kepada Allah, adalah nanti bantuan tercapai itu. Itu kan dulu model gitu Pak Usman. Ya Pak Usman ya? Pak Usman dulu berharap kepada Allah, hanya mengajak kepada jamaah, ayo Bapak Ibu silakan yang mau membantu menyumbang, berinfak, bersedekah sedikit, selesai juga. Kenapa? Kalau berjuang di jalan Allah tidak ada yang tidak dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja kami membangun masjid Pak Bu di sekolah di pondok tuh, dari 2.500 modal awal tuh. Kami bersama-sama 2.500.000. Itu dibangun masjid, niat lillahi ta'ala kita bangun masjid nih, bukan untuk pribadi. Untuk siapa? Untuk anak-anak, itu untuk jamaah, untuk masyarakat, untuk santri beribadah menyembah Allah, supaya dididik di satu tempat tuh nyaman ketika dikumpulkan, nyaman ketika beribadah menghadap Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Target berapa tahun? Ya minimal kalau sebesar itu 3 tahun selesai. Alhamdulillah jalan 2 tahun selesai Pak Bu. Kenapa? Itu tadi dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan bantuan-bantuan tuh. Maka kalau ada niat untuk melaksanakan sesuatu, niat lillahi ta'ala, pasti Allah mudahkan, Allah bantu, Allah berikan tuh di situ bantuan-bantuan. Itu janji Allah. Dalam surat At-Tolak Allah sampaikan tuh. Surat At-Tolak surat keberapa? Surat ke-65. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ujung ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, mayyattaqillah wa mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan kepadanya jalan kemudahan, jalan keluar. Bertakwa ke Allah, Allah berikan jalan kemudahan tuh. Bergantung kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Nah itu. Kenapa? Karena nih janji Allah, kok bertakwa dia kepada Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah itu. Semua merasakannya itu.
Semua merasakan dalam perjalanan kehidupan tuh. Kok bertakwa ke Allah, Allah berikan kemudahan. Kesulitan dalam hidup, Allah berikan tuh jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Itu ada rezeki yang tak berpintu namanya tuh. Tidak disangka-sangka, ada aja jalan dari Allah berikan tuh. Ada aja jalan tuh. Tuh, jalan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Betapa banyak manusia diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan mencukupkan segala kebutuhannya. Iya. Akan memberikan dia kecukupan dalam kehidupannya. Pasti itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, tidak janji saya. Saya kan menyampaikan. Janji Allah tuh pasti. Tanya Bang Ade itu. Kayak mana dulu hidup waktu baru nikah tuh? Payah. Tapi dia karena dia bergantung ke Allah, taat, dia ngikuti arahan Allah, Allah berikan jalan kemudahan-kemudahan. Semua siapapun saja tuh diberikan kemudahan oleh Allah. Lalu apa? Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang tawakal ke Allah, menggantungkan harapan tadi kepada Allah, dia akan cukupkan segala kebutuhannya. Ini janji Allah. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah atur segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu itu ukuran-ukuran, kadar-kadarnya. Dan dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Bapak Ibu? Dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai sarana untuk kita bisa bersabar ke Allah taala. Gimana sabar? Ada piti datang sana, family datang meminjam. Kok lapang kiranya kasih aja pinjam babu. Jangan banyak celoteh. Kau minjam nanti payah kau balikan, dulu aja minjam tapi payah balikan. Itu tak ada nilai tuh babu. Iya. Lapangnya aja, kalau nak memberikan berikan aja. Kalau ndak lapang nak berikan kasih tahu aja baik-baik. Ada sebetulnya uang nih, itu rasana bisa untuk minjamkan, cuman ada yang mau dibayarkan. Itu kalau bisa kiranya mengembalikan nanti di tanggal sekian, karena di bulan ini saya mau bayarkan ini, silakan saja pakai. Kira-kira gimana tuh? Waduh berat juga lah, ndak usah lah kak, nanti payah pula pak mengembalikan. Ya udah ndak apa-apa, nanti pak cari yang lain tuh. Enak tuh Bapak Ibu. Yang banyak manusia nggak jujur, nggak sabar dengan yang diberikan Allah Taala. Gimana? Ada punya, ada banyak tuh, tapi apa? Ndak jujur. Bersiasat boleh, jujur tuh wajib, bohong dosa. Gimana siasat Pak Bu? Ibu tanya tuh, ibu tanya, bapak tanya tuh. Tanya apa? Tanya ke Allah, tanyakan ke diri, tanyakan ke hati. Datang orang biasa meminjam ke sana kemari, ibu bapak dengar dia nih banyak ke sana kemari meminjam, pinjamannya banyak, payah dia untuk membayar utang gua. Datang pula dia ke bapak, datang ke ibu. Kan banyak model begitu, lah berutang ke sana kemari, jangankan yang itu dibayar, yang ini nanti tak kapan-kapan nak dibayar tuh. Siasati Pak Bu, jangan berbohong. Itu datang tuh, assalamualaikum, salam, Pak Rusman sehat Bapak? Sehat alhamdulillah, tumben lama ada jalan kemari. Iya Pak, ada minta tolong. Apa yang bisa kami tolong? Coba sebutkan tuh. Gini Pak, awak gini awak nak meminjam uang. Berapa nak kau pinjam duit tuh? Saya mau pinjam tak banyak loh Pak, paling-paling 1.500.000 loh Pak. Besok bulan depan aku bayar lah Pak. Oh iya, tengoklah dulu dompet dia ya, tengok dulu ya. Pak Rusman masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar, tengok. Duit memang ada di dompet 10 juta Pak Bu. Ya Pak Rusman ada tuh, siasati itu Pak. Kenapa? Bapak Ibu tahu tuh, keluarkan duit yang 10 juta tuh, tinggalkan 100.000 lah atau 50.000 dalam dompet. Bawa dompetnya tuh Pak Bu, jumpai orang itu. Alhamdulillah. Engkau datang kemari berharapkan pinjaman banyak bisa tuh. Berapa tadi? 1.500.000. Tengok. Kau tengok dompet aku ya. Yang ada dalam dompet aku nih duit cuman 2 lembar nih 100.000. Tak perlu lah kau meminjam. Kiranya kok minjam tuh payah nanti ngembalikan, ini sedekah dari aku aja lah.
Tak bisa aku ngasih pinjaman kalau di dalam dompet ini ada 2 juta, ada 1.500.000 ku kasih engkau pinjam. Cuma di dalam dompet ini ndak ada piti lain tuh, cuma 2 lembar. Inilah untung engkau aja ya. Bohong tuh ndak Pak Bu? Jujur ini Pak Bu, yang ada dalam dompet ini cuman 2 lembar. Ya, yang banyak tadi di mana? Udah ditinggalkan di kamar, udah tinggalkan nanti di lemari. Jangan sebut saya ndak punya duit kecuali cuman ini. Itu yang bohong tuh. Kenapa? Kalau nanti dikasih pinjam di 1.500.000 berharap bulan depan, insya Allah setahun 2 tahun ndak akan dibayar tuh Bapak. Ini banyak orang model itu. Siasati dia. Boleh bersiasat boleh. Untuk keselamatan diri kita, keselamatan orang dia juga. Itu menyelamatkan tuh Pak Bu. Ini teknik. Itu siasati aja. Engkau datang tadi nak meminjam piti berapa tadi? 1.500.000. Kalaulah ada sekarang dalam dompet nih 1.500.000, ku kasih engkau pinjam 1.500.000. Persoalannya yang ada dalam dompet awak kini, ku tinggal 2 lembar. Ndak perlu lah engkau pinjam. Ini sedekah dari aku aja ya. Nggak akan bertanya dia, kan ada doa piti bapak yang tempat lain tuh. Persoalan tempat lain awak nggak kasih tahu. Inilah yang dalam dompet nih adanya duit, dalam dompet nih cuma 2 lembar. Kasihlah. Lapang Babu. Tapi begitu sudah berikan jangan ngomel pula nanti dia sudah pergi. Datang-datang cuma minta nak minjem, nggak apa-apa, nggak ada nilainya nanti Babu. Ikhlas saja. Lillahi ta'ala aja. Itu namanya siasat, bukan bohong dah. Jangan salah lidah berbicara tuh. Siasati untuk apa? Selamat kita, selamat pula orang yang meminjam tuh. Jadi dia tidak tergantungan kepada. Nah ini sebagai sodaku aja lah. Ini ada orang loke Pak Bu, dipinjamnya ke orang ada 2 juta sampai 5 juta dipinjam orang tidak dibalikkan tuh. Menyebut itu Pak Bu, Pak Ustadz, ini kan bulan Ramadan menjelang akhir, kami nak zakat mal Pak Ustadz. Kami zakat mal itu Pak Ustadz, pitinya tuh ya ada yang dipinjam orang, awak sedekahkan itulah sebagai zakat mal itu Pak Ustadz. Bisa tuh Pak Ustadz. Mana bisa? Ndak bisa tuh Pak Bu. Akadnya ini utang piutang. Kalau nak zakat mal ya ambil yang lain, yang ini berikan tuh zakat mal tuh. Yang itu utang orang, utang yang orang itulah awak anggap sebagai zakat mal awak. Oh ndak seperti itu Pak Bu. Kalau itu udah sedekah biasa saja dipinjamkan tuh. Ya udah dipinjami, Anda juga balik-balikan dah saya sedekahkan aja kepada dia. Tapi ndak dihitung itu sebagai zakat kita, ndak Pak. Kalau udah berzakat, ambil aja piti yang lain untuk berzakat. Untuk apa? Membersihkan segala harta yang dipunya sebagai sarana pembersih dari harta-harta tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kan disampaikan Pak Bu? Ya. Wah, monggo Pak. Nih Pak Komandan nih ya, silakan. Ya. Ya, ada solusi Pak. Maka ayat terpanjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan Allah itu masalah utang piutang. Ayat paling panjang tuh Pak. Itu idza tadayantum bidainin faktubuha. Kau bermuamalah, ikhlaskan aja lah. Kepada dia ngomong nak ada nilai nanti Pak. Ikhlaskan saja. Banyak yang diutang sama orang sama Pak tuh. Wih banyak 7 juta tuh. Ada orang lain Pak, jamaah Masjid Al-Firdaus datang ke rumah. Pak Ustadz, dua lah kekeluargaan gimana caranya tuh. Begitu banyak orang masalah tadinya bersahabat, jadi menjengkelkan itu gara-gara apa? Hutang piutang. Nah persoalan itu nanti dalam fikih muamalah tuh dijelaskan kayak mana hutang piutang. Dan sebaiknya tuh panjang waktulah habis pula Bapak Ibu. Iya kan? Itu aja tuh Pak Soleh itu ya. Gitu aja caranya itu.
Ya, ikhlaskan saja kalau payah tidak bisa menagih itu. Lebih baik begitu. Nah, ini saja dapat yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf, kalau mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.